Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita coba praktek olah data menggunakan software Smart PLS dan cara baca hasilnya. Nah, contoh kasus pada video kali ini variabelnya itu ada 3: kualitas pelayanan, citra merek, sama loyalitas pelanggan. Jumlah pertanyaannya semua ada 51, jumlah respondennya ada 270. Jadi kita lihat dulu datanya seperti ini dia ya. Jadi ada variabel kualitas pelayanan, itu saya singkat dengan KP. Kita lihat kualitas pelayanan KP ada 19 pertanyaan ya. Ada 19 ya untuk jumlah itemnya. Kemudian citra merek itu CM. Citra merek itu ada 10. Ada 10 pertanyaan item. Oke. Kemudian loyalitas pelanggan ya. LP itu ada 22. Ada 22 item. Oke, kalau kita totalin semuanya, jadi jumlah pertanyaannya, jumlah itemnya semua ada 51. Kemudian jumlah respondennya ada 270. Oke. Nah, kita praktek dulu menggunakan Smart PLS ya. Caranya gimana? Caranya ini tampilan dari Smart PLS-nya. Oke. Nah, caranya pertama pilih file, create new project. Di sini kita buat misalkan latihan 1. Nah, di sini ada double klik to import data, kita klik. Nah, di sini kita nyari datanya dulu. Nah, datanya itu kita pindahkan ke dalam teks dokumen. Ini kita copy semuanya. Ya, kita copy semuanya. Oke, kemudian nah yang di copy juga judulnya di copy ya, semua di copy. Kita buat klik kanan di sini, namanya data latihan 1. Oke, kita klik 2 kali. Nah, kita pindahkan datanya di sini, paste. Jangan lupa di save, kemudian exit. Nah, di sini biasa muncul nih. Nah, ini dia data latihan 1. Kemudian kita pilih open, kita pilih OK. Nah, ini dia data latihan satunya sudah berhasil diimport. KP1, KP2, KP3 sampai LP22. Nah, kita pilih di sini latihan 1, klik 2 kali, klik. Nah, sekarang kita buat kita pilih latihan variabel. Kita klik di sini 1, klik sini 2, klik sini 3. Yang pertama namanya adalah kualitas pelayanan. Klik kanan, rename kualitas pelayanan. Oke. Nah, kita pindahkan indikatornya KP1 sampai KP19. Nah, kemudian ini kita rename citra merek. Oke. Ini citra merek. Oke. Kemudian LP loyalitas pelanggan sini. Oke. Kita pindahkan. Nah, ini dia. Kita bisa rapikan terlebih dulu. Ini dia. Jadi kita mau mencari pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas, pengaruh citra merek terhadap loyalitas. Nah, kalau di Smart PLS ini dia nggak ada uji simultan, yang ada parsial. Memang seperti itu konsepnya.
Jadi menurut saya pun simultan nggak terlalu penting. Fokus kita mencari pengaruh masing-masing. Kualitas pelayanan terhadap loyalitas, citra merek terhadap loyalitas. Nah, seperti inilah cara gambarnya. Ya. Nah, sekarang saya mulai menjelaskan teorinya. Jadi, kita itu di sini menggunakan metode analisis data namanya PLSM. Ya. Jadi, metode analisis data yang digunakan adalah PLSM. Panjangannya Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Nah, jadi itu metode analisis datanya. Kemudian dengan menggunakan software namanya Smart PLS. Jadi ini namanya software Smart PLS. Nama metode analisis datanya PLSM. Kalau kita di SPSS, metode analisis datanya itu regresi. Ya, menggunakan software SPSS. Kalau di sini metode analisis datanya PLSM. PLSM itu gabungan antara analisis faktor dan regresi. Jadi analisis faktor itu untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Setelah valid, indikator-indikatornya, item-itemnya, setelah valid, setelah reliable, baru kita menggunakan regresi di PLSM. Beda dengan SPSS, dia secara manual, dia nggak secara sekaligus. Kita lakukan dulu uji validitas, nanti ada normalitasnya, multicol-nya, hetero ribet. Masih menggunakan konsep yang lama. Yang baru kita nggak perlu lagi uji asumsi klasik. Karena keakuratan PLSM itu nggak ada kaitannya dengan normalitas. Itu udah berbeda haluan seperti itu dia. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini jadi kita menggunakan metode analisis data PLSM menggunakan software Smart PLS. Nah, jadi dalam PLSM secara umum ada dua bagian yang akan diuji. Nah, itu dia. Ada dua bagian yang mau kita uji. Pertama, kita melakukan pengujian outer model. Nah, outer model itu isinya itu secara umum validitas sama reliabilitas. Nah, itu dia. Validitas pun ada beberapa ukuran-ukurannya. Ada berdasarkan outer loading. Ini validitas outer loading. Ada namanya validitas AVE, Average Variance Extracted. Ada reliabilitas berdasarkan Cron Batch Alpha. Ada reliabilitas berdasarkan Composite Reliability. Ada namanya validitas diskriminan Fornell-Larker. Ada namanya validitas diskriminan HTMT. Nah, jadi dia pada outer model ini lengkap, dia udah mencakup validitas sama reliabilitas. Beda dengan SPSS, validitas reliabilitasnya sedikit, dia versinya nggak banyak. Kalau di PLSM lebih lengkap dia, lebih detail. Nah, setelah kita melakukan pengujian outer model, setelah kita pastikan sudah valid, sudah reliable, baru kita melakukan pengujian inner model. Inner model itu isinya apa aja? Isinya ada pengujian hipotesis, ada nanti kita melihat nilai R square, ada melihat nilai Q square, kemudian kita melakukan pengujian kecocokan model. Nah, itu dia, lengkap dia, ketimbang SPSS. SPSS nggak praktis, ada asumsi klasiknya, kalau nggak normal ribet, nggak bisa diolah. PLSM itu lebih praktis, dia nggak ada kaitannya dengan normalitas. Mau normal atau enggak, hasilnya tetap akurat. Nah, itu dia, itulah kehebatan PLSM. Oke, kita lanjut. Sekarang, gimana caranya kita melakukan pengujian outer model ini? Caranya adalah kita pilih calculate, pilih PLS algorithm. Kemudian kita pilih start calculation. Nah, yang pertama mau kita uji adalah outer loadingnya. Nah, itu dikatakan valid kalau di atas 0,7. Itu dia valid. Jadi kalau outer loadingnya di atas 0,7, dia valid.
Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Nah, ini dia. Di mana overloadingnya nih dia? Nah, kita lihat nih overloadingnya untuk masing-masing indikator. Kalau dia warna hijau, artinya dia sudah di atas 0,7. Nah, itu dia. Berarti kita lihat semua overloadingnya itu sudah di atas 0,7. Berarti dia udah valid. Kita bisa lihat di bab 4-nya di sini overloadingnya. Nah, ini dia overloadingnya. Semua sudah di atas 0,7 overloadingnya. Berarti sudah valid. Nah, ini gambarnya. Oke ya. Sekarang kita mau menguji validitas AV. Nah, kalau overloading ini untuk indikator. Nah, kalau AV dia itu untuk variabel. Nah, itu dikatakan valid kalau AV-nya di atas 0,5. Dimana kita bisa melihat AV di bagian ini, construct reliability and validity. Nah, ini dia AV-nya. Nah, AV untuk citra merek 0,701 sampai AV loyalitas pelanggan 0,731. Semua nilai AV-nya sudah di atas 0,5 berarti udah valid. Kita bisa lihat di sini AV-nya. Tabelnya udah saya potong. Nah, ini ada gambarnya sih, gambarnya. Kita bisa melihat gambarnya tuh di sini. Nah, ini nih. Nah, ini gambarnya. Ya, sudah melewati 0,5. Berarti udah valid. Kemudian ada namanya nilai reliabilitas Cronbach alpha. Dikatakan reliable kalau di atas 0,7 berarti dia reliable. Ada juga reliabilitas berdasarkan composite reliability. Dia kalau di atas 0,7 berarti dia reliable. Nah, di mana kita lihatnya? Kita lihatnya di tadi. Nah, ini ada Cronbach alpha nih. Kemudian ini ada composite reliability. Semua nilainya sudah di atas 0,7 ya. Berarti dia sudah reliable. Ini ya. Sudah reliable. Gambarnya bisa dilihat di sini. Nah, ini composite, ini Cronbach alpha. Kemudian ada namanya validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker. Nah, ini cara bacanya gimana? Kita lihat dulu validitas diskriminan di bagian nih, diskriminan validity. Ini kayaknya namanya uji daya beda ya mungkin ya, kalau istilahnya. Nah, ini namanya Fornell-Larker. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Ini nilainya saya sedikit modifikasi seperti ini dia jadinya. Nah, nih. Saya beri tanda tanda kurung. Nih. Yang saya beri tanda kurung itu namanya akar kuadrat AV. Nah, nilainya itu di posisi diagonal. Ya. Sedangkan yang warna biru ini namanya nilai korelasi. Nah, cara bacanya gimana? Syaratnya dikatakan valid kalau nilai akar kuadrat AV-nya yang kuning ini lebih besar daripada nilai korelasi yang di bawahnya. Kita bisa lihat semua nilai yang warna kuning ini, akar kuadrat AV-nya ini semua sudah lebih besar daripada nilai korelasinya. Ini ya kalimatnya ya. Dia bilang nilai akar kuadrat AV dari suatu variabel laten dibandingkan dengan nilai korelasi itu kan. Diketahui nilai akar kuadrat AV untuk setiap variabel yang warna kuning lebih besar dibandingkan nilai korelasi antara variabel laten yang warna biru. Berarti dia sudah lolos validitas diskriminannya. Daya bedanya udah lolos. Oke. Kemudian baru kita cek validitas diskriminan menurut HTMT. Nah, ini mudah cara bacanya, itu ada di sini. Ini dia HTMT. Ini nilainya harus di bawah 0,9. Nah, berarti memang nilainya kan sudah di bawah 0,9 nih. Berarti dia sudah lolos validitas diskriminan berdasarkan HTMT. Oke, lolos. Nah, kita sudah melakukan pengujian outer model. Wah, udah lengkap. Udah valid outer loadingnya, udah valid AVE-nya, udah reliable Cronbach alpha sama composite-nya. Validitas diskriminannya sudah lolos berdasarkan Fornell-Larker dan
HTMT. Barulah kita masuk ke tahap pengujian inner model. Ada uji hipotesis, koefisien determinasi, chi-square, goodness of fit. Caranya gimana di Smart PLS? Caranya kembali ke gambar, pilih calculate, pilih bootstrapping. Nah, ini untuk melakukan uji hipotesis. Kemudian kita pilih start calculation. Nah, ini dia. Kita mulai dulu uji hipotesisnya. Di sini nilainya biasa beda-beda setiap kali bootstrapping, tapi itu wajar-wajar aja. Karena konsep bootstrapping itu dia resampling. Ya, ini tabelnya ya. Ini sudah saya artikan di sini, ini dia. Nah, kita bisa lihat citra merek, pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan. Itu nilainya positif original sampelnya. Berarti citra merek berpengaruh positif terhadap loyalitas. Karena nilai koefisiennya dia positif. Dan pengaruhnya itu signifikan. Nah, itu dia. Karena T statistiknya 2,927 di atas 1,96. Jadi 1,96 itu udah ketentuannya. Dan p-value-nya 0,003 lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulannya, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sekarang pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Ini dia. Itu pengaruhnya positif ya. Pengaruhnya positif, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas karena nilainya positif. Ya, 0,586. Dan signifikan karena T statistiknya 4,915 itu di atas 1,96 dan p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dah, uji hipotesis sudah. Kemudian kita lihat nilai R-square-nya. R-square-nya tadi ada di output PLS algorithm. Kita lihat nilai R-square. Nah, ini dia. R-square-nya 0,735. Jadi artinya citra merek dan kualitas mampu mempengaruhi loyalitas sebesar 73,5%. Itu dia. Kemudian kita lihat lagi nilai chi-square-nya. Ini apakah faktor yang kita angkat? Apakah faktor citra merek sama kualitas pelayanan memiliki relevansi prediksi? Nah, memiliki relevansi prediksi terhadap loyalitas. Itu kita lihat nilai chi-square-nya. Ya, chi-square-nya itu ini semacam uji simultan sih. Jadi chi-square ini bisa dibilang semacam uji simultan ya. Kita lihat namanya blindfolding ya. Untuk mencari uji simultannya chi-square ya. Nah, kita lihat nilai yang chi-square ini 0,534. Ini dia. Ini semacam uji simultan ya. Kita bisa bilang mungkin uji simultan juga bisa mungkin ya. Simultan ya. Nah, itu dia. Nah, kita bisa lihat nilai chi-square-nya 0,534 karena dia di atas 0 ya, di atas 0. 0 itu udah ketentuannya di atas 0. Artinya apa? Citra merek dan kualitas secara simultan, ini kan secara simultan atau bersama-sama memiliki relevansi prediksi. Nah, itu dia terhadap loyalitas pelanggan. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi ini pengganti uji simultannya aja. Memiliki relevansi prediksi, ya. Oke. Kemudian terakhir pengujian kecocokan model. Nah, apakah model ini kan nama lainnya model sini. Ini model. Apakah model yang kita bangun ini itu sudah fit, cocok terhadap datanya? Kita lihat di bagian sini model fit. Kita lihat bagian SRMR-nya mana dia? Nah, ini dia SRMR 0,069. Karena dia di bawah 1 berarti model yang kita bangun sudah fit. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.